Terima kasih kepada saudara Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Fadli yang sudah mengantarkan acara Talkshow Kemenak pada sore hari ini. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada pendengar FM di mana saja pun berada. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi Allah kesehatan. Kita masih diberi Allah umur yang panjang dan juga kekuatan serta istiqomah, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, baik yang berhubungan dengan keduniawian apalagi dengan keukhrawian. Aktivitas menjalani kehidupan atau mencari kehidupan kita jalani, dan juga kewajiban-kewajiban kita kepada Allah sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan larangan Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Manusia yang diutus Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus serta Rasul li utammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kita balik kembali sejarah bahwa orang Arab jahiliyah dahulu, pra-Islam atau sebelum datang Islam, luar biasa kejahatan, kemaksiatan yang mereka lakukan. Contohnya saja, minum-minuman yang memabukkan itu sudah menjadi tradisi bagi mereka, sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Judi menjadi hobi. Tapi yang aneh hari ini juga kembali kita lihat di lingkungan kita, di masyarakat kita, banyak lagi yang candu dengan hal-hal yang memabukkan. Banyak lagi yang ikut-ikutan tren, merasa tren ketika dia ikut main judi, skater dan lain-lain. Padahal itu dulunya ada di zaman jahiliyah. Berarti kita kembali mencontoh perangai atau kelakuan-kelakuan pra-Islam orang-orang jahiliyah dulu. Di samping itu mereka juga nyembah berhala, nyembah patung dan lain sebagainya. Nah, yang paling aneh, bisa-bisa orang ibu-ibu yang sedang hamil, bisa-bisa mereka jadikan sebagai alat judi. Makanya diutus Allah Rasulullah SAW untuk memperbaiki akhlak-akhlak yang buruk tadi, untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Itulah yang diutus Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Pendengar FM di mana saja pun berada, baiklah di sore hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang tipe manusia menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, siapa sih Abdul Qadir Al-Jailani?
Dia adalah seorang syekh yang berasal dari negara Iran. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bin Saleh bin Janaki Dausad bin Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Huzi bin Abdullah Al-Hims bin Hasan bin Al-Musanna bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib Al-Jailani. Berarti keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Berarti masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Ada nasabnya. Karena Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Maka nasab mereka bertemu pada Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir pada tahun 470 Hijriah, bertepatan 1077 Masehi, dari pihak ibunya Sayyidina Fatimah. Beliau ada keturunan Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dari ayahnya adalah keturunan Sayyidina Hasan, cucu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita lihat dari garis keturunan ibu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau ibunya keturunan dari Sayyidina Husain. Husain itu adalah cucunya Nabi Muhammad SAW. Dan dari pihak ayahnya adalah keturunan dari Sayyidina Hasan. Hasan Husain ini kedua cucu Nabi Muhammad SAW, anak dari Fatimah. Jadi keturunan ayahnya ada dari Sayyidina Hasan, keturunan ibunya ada dari Sayyidina Husain. Berarti keturunannya masih bersambung kepada Rasulullah SAW. Pendengar FM di mana saja pun berada, karya-karya beliau banyak yang dia buat. Tulisan-tulisannya dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga termasuk ulama Sufiyah yang bermazhab Imam Hambali. Di antara karya-karyanya ada Tafsir Al-Jalalain, Al-Fathur Rabbani, As-Salawatu Wal-Awrad, Ar-Rasail, Yawaqid Al-Hikam, dan lain-lain, masih banyak karya-karya beliau. Itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tipe manusia menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Katanya ada 4 tipe manusia itu. Ada 4 macam manusia itu menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang pertama apa katanya? Rajulun la lisana lahu wala qalba wa huwal asyik. Yang pertama kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang pertama kelompok manusia rajulun, seseorang itu la lisana, tak punya lidah, wala qalba, dan juga tidak ada hatinya. Dia tidak punya lidah, dia tidak punya hati. Itulah tipe manusia pertama yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapakah yang dia maksud? Ada manusia yang tidak punya hati dan tidak punya lidah. Ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu siapa itu yang tidak punya lidah tuh dan tidak punya hati? Wa huwal asi katanya. Wa huwal asi. Asi itu siapa? Mereka para pendurhaka, mereka para pembuat maksiat, mereka yang senantiasa bermaksiat, yang melakukan dosa, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Dikasih Allah mereka lidah, tapi lidah tak dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dikasih Allah mereka hati, tapi hati itu tidak ada manfaatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang punya lidah, tapi dia tidak bisa mengatur lidahnya. Lidahnya itu menyakiti hati orang. Lidahnya itu mengeluarkan kata-kata yang tidak mencerminkan seorang pribadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidahnya itu dengan mudahnya dia berjanji, lalu dia mengingkari, berbohong, berdusta. Dia tabur janji-janji manis kepada orang. Tapi setelah dia dapatkan apa yang dia cita-citakan, apa yang dia inginkan dari rakyatnya, dari orang, maka dia lupa. La lisana, tidak punya lidah. Wala qalba, tidak ada hatinya. Artinya, bahkan tidak merasa dia ketika ada orang yang tidak makan, ketika ada orang yang tidak sanggup, atau ketika ada orang yang ekonominya lemah, dan lain sebagainya. Makanya apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa huwal asi, bagi orang-orang bermaksiat itu yang tidak punya lidah, tidak punya hati. Apa kata Allah? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Apa kata Allah? Sungguhnya kami sediakan neraka jahanam itu, kata Allah, katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan penduduknya itu, banyak penghuninya itu adalah dari jin dan manusia. Kami sediakan neraka jahanam itu, kata Allah, dan penduduknya itu adalah jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha, dikasih Allah hati bagi mereka, tapi la yafqahuna biha, tidak memberi apa-apa, tidak memberi pemahaman bagi mereka hati yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hatinya mati, hatinya sakit, dia tidak mendapatkan qalbun salim, dia tidak punya rasa, hatinya tidak merasa lagi, udah mati. Tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya lupa kepada Allah, lalai kepada Allah. Ini yang pertama. Lahum qulubun la yafqahuna biha, bagi mereka ada hati tapi tidak memberi pemahaman dengannya. Dengan adanya hati itu dia tidak memberikan pemahaman, dia tidak mengetahui dan lain sebagainya, dan hatinya dia tidak bisa mempergunakannya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka juga punya mata, tapi matanya itu tidak bisa memandang, tidak bisa dia pergunakan dengan yang baik-baik. Ada dikasih Allah mata, tapi mata tidak dibuat untuk tilawah Al-Quran. Ada mata tetapi tidak dilihat untuk orang-orang yang membutuhkan, yang mengulurkan bantuan, yang perlu ditolong dan lain sebagainya. Bahkan dia buta kepada itu, tidak melihat di samping kiri kanannya banyak orang yang membutuhkan pertolongan dia, banyak orang yang membutuhkan kekuasaan dia, tetapi dia tidak memperdulikannya. Kenapa? Asal dia tenang, asal dia senang, yang penting dia itu tenang dan senang, dia tidak memikirkan yang lain di samping dan belakang. Tuh. Walahum adhanul la yasma'una biha, bagi mereka juga ada telinga, dikasih Allah telinga, tapi telinga itu tidak dipergunakan untuk yang baik-baik. Telinga itu dipergunakan untuk mendengarkan gosipan, gunjingan orang, mendengarkan hal-hal yang buruk.
Dia tertutup telinganya mendengarkan jeritan orang-orang miskin, jeritan orang-orang yang sedang kelaparan, jeritan orang-orang yang hilang hak-haknya. Dia tidak mendengar, tertutup telinganya. Padahal kalau kita lihat semua itu permasalahan, problematika di kita itu pasti ada. Yang kehilangan pekerjaan, yang tidak bisa makan, yang kehilangan lahan tanah, tapi itu tak didengarnya. Lahum adhanun la yasma'una biha. Ada telinga mereka diberikan tapi tak mendengarkan. Padahal ketika mereka dengarkan jeritan orang itu, mereka bantu dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, masalah orang itu hilang. Tapi katanya la lisana wala qalba, tidak punya lisan dan tidak punya hati. Nah, yang kedua, siapa lagi? Rajulun lisanun lahu lisanun bila qalba fayantiku bil hikmah wa la ya'malu biha yad'un nas ila Allah ta'ala wa huwa yafirru min. Ada seseorang itu baginya lidah, ada lidahnya, bila qalba tapi tidak punya hati. Fayantiqu bil hikmah, maka dia cerita dengan hikmah. Dia bercerita terus karena dia punya lidah, tapi tak ada hatinya. Wala ya'malu biha, dan tidak dia amalkan, tidak dia perbuat dengannya atau beramal dengannya. Dia hanya cerita-cerita tentang hikmah, mengajak orang, fayada'un nas ila Allah ta'ala. Dia mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Ta'ala, wa huwa yafiru minhu, dan dia lari daripadanya. Terima kasih kepada saudara Fadli. Yang kedua tadi, seseorang diberikan Allah baginya lisan bila qalba. Ada lisannya atau lidahnya tapi tak punya hati. Artinya dengan enaknya dia bercerita tentang hikmah atau mengajak orang untuk beribadah, beramal, berceramah terus, tapi tiba-tiba dia tidak melaksanakannya, tidak mengamalkannya. Dia pandainya cuma cerita doang, dengan gaya bahasa yang dia susun sebegitu rapi sehingga orang tertarik dengan penyampaiannya. Lalu orang melaksanakan apa yang dia sampaikan, tapi dia tidak melaksanakan untuk dirinya sendiri. Nah, ini dia. Dia mengajak manusia yada'un nas ila Allah ta'ala wa huwa yafiru minha. Mengajak manusia kepada Allah, tapi dia lari daripadanya. Dia seru manusia untuk beriman. Dia seru manusia untuk beramal saleh. Dia seru manusia untuk tidak bermaksiat. Tetapi wa huwa yafiru minhu, dan dia lari daripadanya. Dan dia tidak memperbuat apa yang dia sampaikan kepada manusia, apa yang diajarkan kepada manusia, itu tak diperbuatnya. Nah, maka diancam Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqatan indallah, dosa besar di sisi Allah bahwa dia mengajak atau berkata ma la taf'alun, tapi tidak diperbuatnya. Itu dosa besar bagi kita. Itu tipe yang kedua. Kalau yang pertama, orang-orang berbuat maksiat, tidak punya hati, tidak punya lidah. Nah, lalu dia dengan anaknya berbuat maksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah. Yang kedua, ada tingkatannya, ada lidahnya, tapi tak ada hatinya. Dia pandai bertutur kata, pandai dia ngajak orang, pandai nyampaikan hikmah, nyampaikan cerita, mengajak orang untuk berbuat kebaikan,
fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi dia sendiri tidak mengerjakannya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, siapa? Rajulun lahu qalbun bila lisan wa huwa mu'min satarahullahu ta'ala an khalqihi wa basarihi bi uyubi nafsihi wa nawwara qalbahu wa arafa awaila mukhalifatan nasi wa su'umul kalam wa huwa waliyullah ta'ala mahfuzun fi sadrillahi ta'ala. Kelompok ketiga, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, siapa? Kelompok ini diberikan Allah mereka hati, tapi tidak ada lidah. Mereka orang yang mukmin yang disembunyikan Allah dari orang lain, serta Allah jaga matanya dari perasaan hina akan dirinya sendiri. Kelompok ini Allah memberikan cahaya sehingga mereka mengerti dampak bergumul sesama manusia, serta bahayanya banyak bicara. Mereka adalah wali Allah yang senantiasa disembunyikan Allah dari halayak ramai. Yang ketiga, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, adalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka disembunyikan Allah dari makhluknya, dijaga Allah dari perbuatan-perbuatan yang berbuat maksiat. Tapi bila di sana tidak punya lidah, artinya mereka tidak menyampaikan apa-apa. Ini yang ketiga. Mereka beriman kepada Allah, tapi tidak menyampaikan apa yang mereka tahu. Dan yang terakhir, apa katanya? Rajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila bi'amalihi wa huwal 'alim billahi ta'ala wa ayatihi. Dan yang terakhir katanya, sekelompok orang-orang yang belajar, orang-orang yang punya ilmu, wa ta'allama wa 'allama, belajar ya, dan dia ajarkan ilmunya, dia sampaikan ilmunya. Nah, ini derajat paling tinggi katanya. Wa amila, dan dia beramal, bi amalihi, dengan amalnya. Wa huwal bi ilmihi, dengan ilmunya. Wa huwal alim. Inilah orang-orang yang alim, atau yang disebut dengan orang-orang ulama. Mereka kelompok ulama. Ulama itu mereka punya ilmu, mereka belajar, dapat ilmu, lalu ilmunya itu disampaikan kepada umat. Berarti kelompok ini baginya hati dan baginya lidah. Mereka punya ilmu dan punya hati. Apa yang mereka dapat, ilmu apa yang mereka punya, lalu itu dikembangkan, diajarkan kepada manusia, dan bisa menjadi penerang, bisa menjadi cahaya penerang di dalam masyarakat. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi-nabi. Jadi pendengar OFM di mana saja pun berada. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Takut mereka dituntut Allah nanti dengan ilmunya yang didapat nggak diamalkannya. Makanya ilmunya yang dia dapat, ilmu yang dipelajarinya bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi keluarga, bahkan untuk negara. Hadirnya ulama dalam suatu negara adalah menjadi cahaya penerang bagi rakyatnya. Nah, inilah yang disebut dengan al-alim atau ulama kalau jamak. Ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi-nabi. Jika ada orang dalam kegelapan, orang ada bingung, maka dicarinya ulama.
bertanya bagaimana ini, bagaimana itu. Ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala seperti itu, seperti apa. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut akan Allah daripada hamba-hambanya adalah ulama. Ulama itu orang yang banyak ilmunya. Ulama itu orang yang mengamalkan ilmunya. Tadi yang kedua itu banyak ada yang punya ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya. Ilmunya itu hanya untuk orang tapi tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi kalau ulama itu bagaimana? Bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi orang lain, dan lingkup yang sangat luas. Bermanfaat bagi bangsa, agama, dan negara, bisa menjadi pengayom, bisa menjadi pelindung, mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat, umat, dan lain sebagainya. Inilah dia itu orang-orang yang Allah ilmu, orang-orang yang diberikan Allah ilmu yang banyak sehingga mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar FM di mana saja pun berada, itulah kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tipe-tipe manusia. Yang pertama, ada manusia itu la lisana wala qalba, tidak punya lidah dan tidak punya hati. Nah, ini tipe pertama, orang yang senantiasa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada yang kedua, punya lidah tapi tak punya hati. Orang yang pandai ngomong, orang yang pandai cerita terus tapi tidak diamalkan ilmunya. Yang ketiga, ada hatinya tapi tidak disampaikan kepada manusia. Tapi ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, tingkatan yang keempat, dikasih Allah hati, dikasih Allah lidah. Hati dan lidahnya bermanfaat bagi dia, bermanfaat bagi masyarakat. Makanya al-ulama, Ibnu Abbas berkata, apa kata Ibnu Abbas? Al-ulama darajatun fawqal mu'minina sab'umi'ati darajatin ma baina darajati masirah. Ulama itu lebih tinggi 700 derajat dibandingkan orang-orang mukmin, di mana jarak antara satu dengan derajat adalah 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Berarti ulama dengan perbandingannya dengan orang-orang yang beriman itu katanya 700 derajat. Pendengar FM di mana saja pun berada, kita sayangi ulama-ulama kita, kita sayangi guru-guru kita, mereka yang menjadi lampu di tengah-tengah masyarakat kita, menerangi kita ketika kita gelap, mengajari kita ketika kita bodoh. Itulah para ulama-ulama kita, sehingga kita tidak tersesat, bisa kita mencapai kebahagiaan, bisa kita mencapai kesuksesan, baik sukses di dunia apalagi sukses di akhir. Siapakah orang-orang yang sukses di dunia? Di dalam surah Al-As dijelaskan, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar, kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh, mereka yang tawasaw bil haqqi, dan mereka yang tawasaw bis sabar. Inilah yang mendapatkan kesuksesan di dunia dan juga kesuksesan di akhirat. Karena kata Allah, manusia ini dalam kerugian. Sama halnya tadi seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada manusia itu rugi. Kenapa dia rugi? Karena dia tidak punya lidah dan tidak punya hati. Lidah dan hatinya tidak bisa dipergunakannya untuk kebaikannya. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan
sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Siapa mereka yang merugi? Itu orang yang tidak bisa mempergunakan lidahnya, orang yang tak bisa mempergunakan hatinya. Itu orang-orang yang merugi. Jadi pendengar Raw FM di mana saja pun berada, itulah pada kesempatan ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang tepat. Kepada Allah saya mohon ampun. Ada 4 tipe tadi, tipe manusia menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang pertama, tidak punya hati dan tidak punya lidah. Itulah orang-orang yang maksiat atau orang-orang pendurhaka kepada Allah. Yang kedua, punya lidah tapi tak punya hati. Itulah orang-orang yang pandai bicara, orang-orang yang tidak mau mengamalkan perintah Allah, tapi dia mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, tapi dia lari dari situ. Berarti sama halnya dengan dia munafik. Yang ketiga, punya hati tapi tak punya lidah. Nah, yang orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditutupi Allah aibnya, mereka lah para waliullah. Dan yang keempat adalah orang-orang yang diberikan Allah ilmu, dan ilmunya bisa dia menempatkan derajatnya lebih tinggi, bisa dia amalkan dan diajarkannya kepada rakyat, masyarakat, umat dan lain sebagainya, sehingga dia layaknya seperti lampu di tengah-tengah masyarakat. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang tepat. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.